Perkenalkan, kami dari kelompok UPKN bidang sosial budaya akan menjelaskan materi mengenai ancaman sosial budaya di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalin, nama aku Minati Dwi, absen 15 sebagai anggota kelompok. Kenalin, nama aku Najwa Aulia, absen 20 sebagai ketua kelompok. Kenalin, nama aku Novia Zahra, absen 22 sebagai anggota kelompok. Kenalin, aku Fania Putri Ramadhani, absen 34 sebagai anggota kelompok. Kenalin, nama aku Salwa Aprilia, absen 28 sebagai anggota kelompok. Kenalin, nama aku Muhammad Hadi, absen 11 sebagai anggota kelompok. Kenalin, nama aku Nadia Widya Fiorita, absen 17 sebagai anggota kelompok. Selamat menyaksikan. Halo guys, seperti yang kalian tahu, di Indonesia kan banyak sosial dan budayanya. Nah, kira-kira ada nggak ya ancaman terhadap sosial dan budaya di Indonesia? Daripada penasaran, yuk kita simak ke videonya. Ancaman sosial budaya adalah tindakan dan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak disengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Ada ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai pengaruh negatif globalisasi seperti munculnya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, munculnya gejala westernisasi, dan sebagainya. Wah guys, ternyata ada banyak banget ya ancaman sosial budaya di Indonesia. Kira-kira gimana ya cara mengatasinya? Nah guys, ternyata strategi mengatasi ancaman sosial budaya di Indonesia itu penting loh sebagai cara ampuh untuk mengatasi pengaruh-pengaruh negatif yang masuk dari luar yang akan merusak budaya kita sendiri. Materi lebih lengkapnya boleh disimak di materi selanjutnya ya. Meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, melestarikan budaya dengan cara yang lebih menarik, menggunakan teknologi dengan cara yang bijak, membuang budaya negatif yang berasal dari luar negeri, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencintai produk di dalam negeri. Wak, kira-kira ada nggak ya kasus yang bisa dijadiin contoh dari ancaman masuknya budaya luar ke Indonesia? Ada dong. Yuk mari kita simak. Masuknya westernisasi ke dalam kalangan masyarakat terutama pada remaja, di mana masuknya budaya baru dapat mengubah tatanan kehidupan. Salah satunya yaitu gaya berpakaian. Berbicara mengenai gaya berpakaian sangatlah tidak aneh, karena pakaian merupakan fungsi estetika yang mencerminkan seseorang. Saat ini, remaja Indonesia sedang marak menggemari idol K-pop, yang dimana cara berpakaian mereka berbanding terbalik dengan budaya di Indonesia. Banyak dari mereka lebih memilih gaya ala fashion Korea, hingga mempelajari bahasa Korea, tetapi jarang mempelajari bahasa daerah mereka sendiri. Perubahan kebudayaan karena faktor dari dalam para remaja ini terjadi karena mereka merasa bahwa kebudayaan yang ada sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosiologis mereka. Hal ini diungkapkan sekumpulan mahasiswa Universitas Dianuswantoro (Udinus) yang tergabung dalam Dance from Udinus (DFU), bergaya kasual, berkaus, bersepatu santai. Rupanya mereka sedang bersiap melakukan latihan dance di Udinus Sport Center. Salah satu anggota, Fadil Maldini, mengatakan sudah lama dirinya menerapkan Korean style atau bergaya ala Korea di lingkungan kampus ataupun luar kampus. Menurut mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Informatika Udinus itu, bagi laki-laki ada 3 fokus penampilan agar bisa terlihat seperti Korean style, yaitu dari segi pakaian, gaya rambut, dan sepatu. Sementara itu, Korean style akan lebih menonjol jika didukung dengan aksesoris yang dikenakan, seperti cincin, kalung, dan gelang. Uniknya, di balik gaya Korea yang diterapkan Fadil itu, lantaran terinspirasi dari idola K-popnya Lee Jeno dari NCT. Westernisasi merupakan budaya global yang berisikan nilai-nilai budaya barat yang banyak diadopsi, diadaptasi, ditiru, dan dianut oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Ini berkaitan dengan ancaman integrasi nasional pada bidang sosial budaya. Pada perkembangannya, westernisasi mendapatkan rival sebagai budaya global yang ditandai dengan munculnya Hallyu atau Korean Wave yang dapat dikatakan sebagai westernisasi versi Asia.
Korea Wave sendiri merupakan tren budaya yang syarat akan nilai-nilai budaya Korea Selatan. Hubungannya sama-sama budaya asing, baik dari Asia maupun Eropa, sangat mempengaruhi budaya Indonesia yang asli dan mungkin juga dapat merubah gaya, bahasa, penampilan maupun yang lain yang asli di Indonesia. Budaya asing juga dapat merubah perilaku seseorang, mulai dari anak muda sampai orang tua. Sekian dari kami harap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan menjadi manfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.